Mas Fani, Hai. curhat kamu kayaknya mau berangkat kantor males gitu ya. Kalau turun berangkat kantor juga males kayaknya. Jalan kaki. Jalan kaki ya, Falsafahnya BBM itu harus mengikuti falsafah mahasiswa. Falsafah mahasiswa. Pernah jadi mahasiswa Anda? Jadi naik turunnya BBM itu Oke. harus sesuai dengan falsafah mahasiswa, yaitu belinya 10.000 saja. Belinya 10.000 saja. Dan kayaknya Apapun, dari zaman mahasiswa dibawa sampai Iya, sekarang apapun ya. harganya gitu. Kalau Mas Guntur nyikapin ini gimana? Ini kan BBM naik turun nih 2015 kemarin. Sempet yang harganya bikin kantong hampir bolong kan? Sempet juga ini harganya mau turun 300 perak katanya besok. 300 perak. Tapi karena berhubung waktu itu saya berteman dengan Mas Fani, ya falsafahnya jadi sama 10.000. Semua. 7.000. Jadi artinya ini teman-teman redaksi sepakat ya, naik turunnya tuh sebenarnya nggak berpengaruh, tetap belinya 10.000. 10.000. Tapi masalahnya gini, Pertamina ini rada ambigu menurut saya. Jadi ketika pemerintah menurunkan harga BBM sekitar 300 ya, 300 kalau nggak salah, 300 rupiah. Tetapi pemerintah juga memberikan mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan sumbangan ya sosial ya, sumbangan sosial lebih dari 300 rupiah. Jadi pembelian tiap liter nantinya per Januari itu warga Indonesia entah itu namanya pajak energi namanya. Kita sebelum ngomongin pajak energi, kita ke 2015 dulu deh. Kita kan masih ada di 2015, kita refleksiin dulu, kita review yang kemarin-kemarin kebijakan Jokowi dengan naik turunnya. Menurut Mas Fani gimana? Kalau aku pribadi ya, menilai sih sebenarnya kurang bijak sih. Karena kalau BBM udah naik, semua harga kebutuhan naik. Turun, mana ada yang turun kan? Tetap kita beli OT-OT harganya 1.500, nggak bisa jadi 1.000 lagi kan? Ya memang susah pemerintah ketika melihat BBM naik ini kan, karena infrastruktur BBM ini infrastruktur paling penting kan. Jadi ketika dia naik maka seluruh elemen ekonomi Ikut naik. Oke. Tetapi masalahnya begini, pemerintah juga tidak bisa semena-mena memberikan seperti space. Kalau di Singapura misalnya, di luar negeri ada space harga yang itu dibuat pengaman harga BBM. Di Indonesia nggak bisa, artinya harus melalui DPR. Nah, DPR ini melihat fluktuasi harga minyak turun. Nah, selama ini minyak kita memang kita membeli, kita tidak lagi negara OPEC, jadi kita membeli, jadi itu yang menjadi kesusahan. Yang kedua, kita tidak punya infrastruktur untuk pengolahan BBM. Sampai dari dulu zaman Soeharto sampai Jokowi, rencananya mau dibangun di Banyuwangi, tapi sampai detik ini kita belum mendengar apakah refining fuel itu akan dibangun oleh pemerintah. Tetapi bahwa pemerintah tidak mempunyai infrastruktur pengolahan BBM, kemudian BBM harus impor dan lain sebagainya. Ini menjadikan Indonesia makin terpuruk memang dari Tapi Mas energi. Fani, Safat ya, berbelit-belit. Ini pertanyaan saya cuman, ini menurut Mas Fani, Jokowi ini memberikan sesuatu yang tepat tidak, menaikkan dan menurunkan harga BBM? Ini bagian dari kebijakan menurut saya. Bagian dari kebijakan yang tepat berarti? Soal tepat dan tidak, saya melihatnya begini. Saya melihatnya Jokowi bukan pelin-pelan, tetapi ketika dia punya 7 jurus kemarin. Dia punya 7 jurus kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tiap bulan kemarin. Tiap bulan dalam mengantisipasi naik turunnya perekonomian di Indonesia. Mulai dari harga dolar awalnya, kemudian kebijakan impor dan sebagainya. Tetapi menurut saya memang kebijakan ini sedikit berpengaruh menurut versinya teman-teman Apindo. Berpengaruh dan memberikan penderitaan untuk rakyat kayaknya, enggak berpengaruh di sisi perekonomian. Meskipun memang kebijakan itu memang sangat berbentur dengan kalau kita melihat buruh. Tetapi dari sisi ekonomi Indonesia jalan meski memang dolar tidak akan menurun. Ketika kemarin target dari Menteri Perekonomian, Menko terutama, itu kan menurunkan dolar. Tapi itu kan nggak bisa. Baik, Pas Juju ada tanggapan nggak BBM naik turun ini? Saya jadi ingat ada film Dono. Ingat aja ya. Bisa naik, bisa turun. Lah bapaknya Dono apa Kasino? Intro kayaknya. Jadi kalau harga BBM kan juga kenaikannya pasti turunnya juga ada faktor kan, faktor kan. Misalnya kayak negara, misalnya ada 5 negara penghasil minyak, dan mereka sedang mencari profit atau memang itu pasti akan mempengaruhi harga juga ketika mereka harga minyak dunia itu turun gitu kan. Apalagi sekarang Indonesia juga pemerintah yang langsung tepat nggak ini yang dilakukan oleh pemerintah? Teman-teman ini lagi asik ngobrolin tentang BBM. Nanti sebenarnya kalau kita ngobrolin
ekonomi, BBM, apalagi Pertamina sudah disentil ya. Iya. Apalagi Kita dari tadi tentang bukan DPR. nyentil, ini kita udah langsung menyinggung gitu ya kan? Enggak. Memukul. Oncom ini tadi sudah bilang tadi siang, rencananya mau ngundang nih narsum. Oh, ada narsum juga malam hari ini. Oke, siapa yang mau Supaya kita bisa diundang, Bang ikut Ucup? ngobrol juga di sini. Siapa yang mau diundang, Bang Jadi Ucup? nanti kita akan kedatangan narsum yang ya luar biasa lah. Oke. Ada salah satu anggota DPR RI Komisi 11, Dapil Surabaya Sidoarjo. Wah, Coba kedatangan kita aku. Boleh diundang nggak sih? Boleh diundang nggak sih? Aku nyambut deh. Boleh, saya panggilkan. Oke, panggilin dulu. 11 dari DPR RI ya, bisa langsung keluarin unek-unek malam hari ini. Duduk. Saya salah kostum ini. Nah, kenapa? Anda pakai kostum apa, Pak? Salaman dulu Pak. Selamat datang. Selamat datang, Pak. Kerjaan seniman, hobinya jadi anggota DPR. Pak Hengki, apa kabar malam hari ini? Tidak ada acara untuk tahun baru? Ya, Diganti aja sama kita-kita ya, Pak ya? Iya. Kita rencana mau bakar-bakar Pak hari ini. waduh. Membakar sampah masyarakat gitu. Pak Hengki, kita lagi bahas tentang masalah ekonomi nih. Sebelum kita ke 2016 jelang MEA gitu kan, sudah besok MEA akan hadir di Indonesia. Kita masih review untuk tahun 2015 ini. Pertama yang kita review adalah naik turunnya harga BBM. Teman-teman tadi jawabnya berbelit-belit sih. Ada yang bilang, Mas Fani mungkin saya baca sedikit tepat keputusan Jokowi. Mas Juju tadi walaupun belum selesai juga kayaknya beliau ngomongnya tepat. Tapi menurut saya pribadi ini tidak tepat untuk masyarakat. Pak Hengki nanggepin gimana? Banyak banyak faktor, banyak instrumen yang baru kebijakan itu kan banyak sekali faktornya. Oke. Jadi kita tidak bisa hanya melihat faktor BBM ini. Nanti saya menceritakan lebih Gamblang besarnya, Pak. lebih big picture-nya dulu supaya bisa kita memahami satu persatu. Jadi kita itu dulu selama 2015 itu kenapa kita mengalami fluktuasi yang luar biasa ya. Itu ada eksternal, ada internal. Oke. Tapi faktor yang sangat signifikan itu masalah eksternal. Yang eksternal itu ada 3 hal. Yang pertama itu pada waktu itu mulai Januari Federal Reserve dari Amerika itu ingin menaikkan bunga bank. Bunga bank, oke. Fit, ya. Nah, di sini terjadi gejolak antara harapan masyarakat terhadap rupiah dan dolar itu kan Tinggi. terjadi ini luar biasa. Tapi terutama investor jadi kacau di sini. Lalu terjadi kegaduhan politik. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah Tiongkok sendiri adalah negara yang paling besar menyerap bahan baku. Dia kalau ingin mengekspor, dia harus banyak mengimpor. Yang diimpor adalah bahan baku. Oke. Adalah Tiongkok. Ini membuat ekonominya semakin runyam. Dari Amerika yang mau menaikkan rate bunga sehingga ada satu capital outflow, kemudian Tiongkok sendiri mengurangi menurunkan pembeliannya. Yang ketiga, ini ada penemuan teknologi eksplorasi minyak. Yang biasanya tinggi itu jadi sekitar 40 US dollar. Ya ini terjadi kekacauan yang luar biasa. Jadi fluktuatif harga minyak luar biasa. Terutama di negara seperti Saudi Arabia ya, yang biasanya itu sampai Penghasil 100 minyak dolar begitu kan ya. untuk eksplorasi. Jatuhnya lebih dari 50%. Begitu ada teknologi eksplorasi ini mereka jadi Terjun bebas ya. Wah, jadi kacau semua. Ya. Jadi pada waktu itu dunia global ini memang semua terjadi resesi. Tapi gini Pak Hengki, Jadi di negara lain juga begitu. catatan saya kalau misalkan kita melihat era kepemimpinan ini Jokowi ini memberikan terobosan baru, artinya menaik turunkan harga BBM itu loh. Artinya ini yang membuat masyarakat bingung. Tapi kan Ini seperti shock terapi sih kalau saya rasa buat tapi masyarakat. pernah SBY kan pernah menurunkan beberapa kali. Tapi ini Tidak pernah menaikkan. Ini adalah istilahnya, ada orang yang mengatakan adalah harga BBM diserahkan gimana? Jadi sebenarnya di pemerintahan Jokowi bukan hanya itu. Banyak hal, misalnya dulu tidak pernah yang namanya desa diberi uang, sekarang ya itu memang amanat undang-undang ya. Diberi setiap desa. Ada 70 ribuan desa yang pertama kan masih 300 ini. 300 Pak Hengki nih, sorry nih, saya potong nih Pak Hengki. Nggak pernah ada jadi begitu. Oke, Pak Hengki mohon maaf saya potong nih. Tadi kan saya pribadi mungkin ya sama teman-teman redaksi yang ada di sini belum jelas kenapa masalah BBM dulu nih yang kita bahas. Baru masalah ke desa-desa itu. Apakah memang kalau kita lihat
kebijakan dari Pak Jokowi gitu kan, naik turunnya enak banget nih mengikuti harga pasar. Itu sudah dipertimbangkan untuk ekonomi di tahun 2015 ini, bagaimana keadaan ekonomi masyarakat. Padahal notabene kalau kita sudah lihat di tahun 2015 kemarin sampai dengan akhir tahun ini, perekonomian malah jatuh, melemah gitu Pak Engki. Gimana? Kalau ekonomi jatuh masalah global ya, bukan hanya Indonesia, semua kan itu. Jadi kalau bicara pelemahan rupiah kan bukan hanya milik Indonesia dong. Semua kan ya ini. Malaysia juga lebih parah daripada kita. Kecuali mungkin Singapura memang ya kuat. Jadi di Euro pun kan ya juga melemah. Semua pada melemah semua. Bahkan yuan pun mendevaluasi. Banyak hal kan. Ya, tiga faktor itu tadi. Tiga faktor. Di eksternal, internalnya kan ada juga. Internalnya tadi belum disebutin Pak. Internalnya ada juga. Internalnya itu pertama karena ketika baru pemerintahan, ya kabinet itu juga berubah. Tidak semua capable pada waktu itu. Lalu sebelumnya terjadi yang namanya DPR APBN, sehingga pada waktu ABBNP kan itu perubahan ABBNP kan itu. Jadi kita mengalami suatu turbulensi politik, ini memengaruhi suatu perekonomian kita. Kemudian psikologi pasar karena kegaduhan politik yang luar biasa pada waktu itu. Belum lagi pada waktu itu kita masih banyak agenda-agenda politik. Pada waktu itu forecast investor berpikir bahwa terjadi gagal panen karena seharusnya yang namanya hujan itu pada bulan September Oktober, ini diperkirakan Desember. Ini pasti gagal panen. Plus ditambah lagi ada pilkada serentak yang kita belum pernah lakukan. Dan baru pertama kali kemarin tanggal 9 Desember ya. Ini diperkirakan bakal terjadi kerusuhan, bakal terjadi wah ini jadi kacau namanya dunia investasi. Secara psikologi pasar ini kacau. Kemudian ada yang namanya tax amnesty, rumor dan sebagainya. Ternyata juga nggak jadi. Jadi sekarang kita melihat tanggal 31 Desember, kita lulus ujian untuk yang masalah pilkada juga aman, lalu juga tidak seperti gagal panennya itu. Dan teman-teman SBO ini redaksi masih bertahan hidup ya sampai 31 Desember 2015. Masih ada harapan untuk 2016. Masih ada harapan untuk 2016. Kalau bicara faktor eksternal dan eksplor wilayah sumur minyak yang titiknya sudah ditengarai oleh beberapa pakar itu di wilayah timur. Kemudian Exxon yang kemarin peralihan oleh Pertamina. Apakah kita soal refining juga kemarin rencana pembangunan refining yang ada di Banyuwangi? Menurut Pak Engki sendiri, apakah memang kita belum bisa berdaya soal energi sendiri? Ataukah memang terlalu sibuk urusannya Presiden Jokowi mengurus Indonesia sehingga itu belum tersentuh? Karena saya melihatnya Indonesia masih mampu untuk energi ini. Tidak bisa menilai Jokowi yang baru setahun. Karena selama ini misalnya pembangunan kilang untuk refinery, mengapa sejak sebelum tahun 70-an tidak dibangun sampai pada pemerintahan Jokowi? Tapi ketika saya ketemu dengan Pak Dwi Sucipto di Pertamina, dia ingin ada pembangunan seperti itu untuk membuat refinery, dan Pertamina siap untuk itu. Pertamina sudah siap untuk itu. Karena seperti juga misalnya jalan tol. Sepanjang tahun 74 membuat jalan tol sampai pemerintahan Jokowi itu baru 800 kilometer. Targetnya? Tapi target ini 5 tahun 1.000 lebih. Untuk membuat ini. Jadi adanya uang memang di infrastruktur ya kalau kita bilang ya. Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang melemahnya rupiah, tadi sudah Pak Engki sudah jelaskan nih dari luar dan dari dalam gitu. Ternyata harga dolar pas melambung enak ya Pak ya, gitu kan. Nah, untuk mengatasi turunnya rupiah ini pemerintah sempat membuat kebijakan-kebijakan sampai dengan saat ini ada berapa ya? 8 ya? 8. Ada 8, Pak. Apakah memang paket-paket ini dibuat oleh pemerintah Jokowi itu untuk membantu semua permasalahan yang ada saat ini di Indonesia, atau sebenarnya apa sih tujuan dari paket-paket ini? Itu untuk keputusan bisa secara cepat itu tidak mudah. Jadi ini Pak Darmin ini memang sudah pengalaman, bukan hanya pengalaman di sektor moneter. Dia pernah Gubernur Bank Indonesia, pengalaman moneter, dia pengalaman fiskal. Karena pernah Dirjen Pajak juga. Jadi pengalaman moneter dan fiskal ini dikuasai oleh Pak Darmin Nasution. Dia memang tepat ya. Lalu membuat suatu kebijakan fiskal, itu bukan kebijakan moneter, fiskal yang 6 paket ini. Ini kan tidak bisa langsung ya. Mungkin nanti bisa dampaknya itu dirasakan untuk perekonomian itu pertengahan 2016. Butuh proses begitu ya. Tidak bisa langsung. Dan ini paket ini dia berhenti pada paket ini. Nantinya akan ada paket-paket yang lainnya. Yang mengatur kebijakan tidak hanya untuk rupiah ya. Jadi kita kan memang begini, perlu step by step ya. Kita melihat misalnya proses permasalahan. Oh ini ada masalah ini. Kita zooming masalah. Lalu kita bikin paket di situ.
kemudian nanti masalah di sini, kita zooming masalah, detailnya bagaimana, kita bikin paket di situ. Tapi pernah nggak Pak, Dan ini perlu pemerintah waktu. mengevaluasi paket tersebut? Kan sampai 2015 nih, Iya. ada 8 paket kebijakan ekonomi yang sudah Kayak yang dikeluarkan. tentang buruh tuh semua diprotes sama teman-teman Tapi kan buruh harusnya nih. juga ada minus plus minus lah dari kebijakan paket. Apakah pemerintah atau DPR Sudah siap dengan itu? mengevaluasi itu dari setahun 8 paket yang sudah dikeluarkan? Pemerintah lebih langsung, Pemerintahnya. lebih ke Oke. pemerintah. Mas Guntur kayaknya ada yang mau disampaikan? Karena Dia tuh. setiap paket itu lebih ke satu proses permasalahan. Oke. Satu proses permasalahan. Dan ini kan bagian rangkaian yang besar. Jadi Karena kalau- memang instrumen fiskal itu banyak sekali. Beda karena kalau instrumen moneter lebih terbatas ya untuk menjaga inflasi, beredarnya rupiah. Oke. Jadi BI lebih ini. Tapi kalau Tanggapannya? Ya, Franky, saya menarik tadi yang dibilang bahwa kebijakan untuk ekonomi yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi salah satunya termasuk dengan penyerahan harga BBM ke pasar. Artinya fluktuasi itu kan selalu terjadi, Pak. Artinya dari data beberapa ketika harga turun naiknya BBM ini ternyata kalau kita bicara dengan analisis pemerintah tadi Pak Hengki sampaikan ini justru kontraproduktif, Pak, ketika kita bicara tentang pengusaha transportasi. Bagaimanapun distribusi ekonomi kan juga menggunakan infrastruktur transportasi. Nah, artinya apakah di sini juga justru akan memberikan satu ketidakstabilan, Pak, dalam hal ini. Artinya makanya saya tertarik ketika bicara tadi ada kondusivitas dan lain sebagainya, Pak. Apakah justru kontraproduktif ketika bicara fluktuasi? Yang Mungkin pertama ya. itu, Pak. Yang kedua, Gila diborong ya. apakah pertanyaannya. saya juga melihat ini bagian Ya. bagian dari strategi politik dari sisi pencitraan Presiden Joko Widodo. Ya. Karena kalau berbicara harga BBM, menaikkan harga BBM itu menjadi satu resiko politik yang besar ketika bicara investasi politik seorang politisi yang seperti Dah, itu. duduk aja. Sehingga saya sebagai masyarakat, saya tidak pernah melihat bahwa BBM ini diturunkan, karena kalau diturunkan harusnya lebih dari 6.500 gitu loh, Pak. Karena di zaman era SBY 6.500, di era Jokowi 7.400, sekarang tidak menembus angka di bawah 6.500. Tidak akan pernah bisa turun sampai segitu ya? Iya, artinya filosofis penurunan itu harusnya lebih dari angka segitu. Menurut Pak Hengki gimana, Pak? Kalau 6.500 nggak bisa karena dari tahun ke tahun kita akan inflasi. Jadi dari segi nominalnya itu pasti berbeda. Kalau biar dikatakan sebagai pencitraan, ya bisa saja itu dikatakan pencitraan. Tapi sebenarnya yang lebih substansial permasalahan itu adalah bahwa minyak itu adalah faktor terbesar untuk terjadinya inflasi. Oke. Karena inilah kenapa perlu diturunkan dan sebagainya. Karena inflasi dari tahun ke tahun kan naik, Ya, oke. ya kan nggak mungkin nominalnya seperti itu. Sama aja misalnya kita mau balik, dulu zaman Soeharto dulu pernah misalnya harganya 2.500 gitu kan nggak mungkin balik. Karena Harga kerupuk iya. 50 gitu ya, nggak mungkin. Jadi logika ekonomi itu berbeda nominal dari tahun ke tahun. Tapi yang jelas di Bank Indonesia itu dia mempunyai satuan kerja disebut TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Jadi inflasi nasional ada, di daerah-daerah itu ada juga yang tidak berpengalaman mengambil kebijakan. Ini kadang-kadang jadi bermasalah. Ini contoh misalnya begini. Di Jawa Timur itu lumbung sapi. Ya. Sapinya banyak. Namun ketika kebijakan nasional menyetop misalnya impor sapi, mengapa justru Jawa Timur yang lumbungnya sapi harga lebih tinggi? Karena ketika di stop keran impor itu, seluruh Indonesia itu pada ini kemudian melambung harganya. Kemudian misalnya ketika menaikkan gas untuk untuk melindungi yang masyarakat kecil, yang dinaikkan yang 12 kiloan, yang 3 kilo nggak dinaikkan. Ya sama aja, Pak. Lalu justru Surabaya jadi inflasi. Mengapa? Karena masyarakatnya beli 12 kiloan, bukan yang 3 kiloan yang banyak. Jadi seperti ini harus mengerti masalah bagaimana ya ramuan-ramuan seperti juru masak lah untuk membuat itu. Kalau enggak bermasalah. Dan TPID ini kan dari berbagai lembaga ya, ada dari DPU, mungkin ada bulognya. Jadi kalau ini ada Tapi ramuannya selama ini manjur atau biasa-biasa aja, Pak? ya terus pengawasan, karena kalau sudah terjadi fluktuasi yang luar biasa ini repot. Dan ini yang faktor terbesar adalah psikologi pasar.
Jadi ada ekspektasi. Oke. Ketika harapan orang itu untuk mengumpulkan dolar banyak dan memborong Gambling dolar, dong kalau kita bilang ya. Ini bermasalah buat negara. Oke. Ekspektasinya, wah aku nggak mau beli rupiah, sudah Oke. aku beli banyak. Pokoknya mau Kalau dolar, semua mau dolar gitu ya. berbondong-bondong dolar. Oke. Jadi Baik. itu psikologi di pasar pun itu harus dikelola oleh tim pengendali Ya. inflasi. Tapi Baiklah. selama ini Anda melihat Kegaduhan ini- politik itu juga bisa membuat suatu ekspektasi yang Pecah belah dong satu sama lain ya kalau kita teruskan isu-isu seperti itu. Eh, Oke Pak, kita ngomongin 2015, ini kalau lagu dangdut namanya ada judulnya masa lalu ya. Kita sudah kita tinggalkan masa lalu. Yes, kita sekarang menyongsong besok tahun baru 2016, Mea masuk ke Indonesia. Saya mau tanya dulu, menurut Pak Hengki ya, ini Pak Hengki pribadi dulu deh yang jawab. Berapa persen sih kesiapan Indonesia untuk menerima Mea masuk ke Indonesia? Kayaknya bukan kesiapan deh. Kalau dibilang siap nggak siap, itu Iya, siap deh. ini Sampai siap dengan atau sekarang? tidak siap, suka atau tidak suka, kita harus menghadapi. Tapi kalau kita boleh bicara angka, berapa kesiapan Indonesia? Berapa persen? Ada plus minus ya. Ada plus minus, Ada oke. plus minusnya. Misalnya, ini kan begini, kalau MEA ini terjadi suatu kebebasan, free outflow untuk masalah barang-barang. Ya. Kemudian juga kebebasan untuk jasa. Kemudian bebas untuk modal, kapital, juga untuk investasi dan untuk skill labor, jadi Yeah. untuk yang profesional. Jadi kalau skill labor misalnya sih, kalau masuk yang akuntan-akuntan hebat dari Filipina, karena biasanya kalau orang Filipina Yeah. ini jago kalau masalah finance, masuk di sini dengan harga lebih murah, lebih hebat gitu. Itu kan masuk begini. Ini memang ancaman buat yang biasanya misalnya fisioterapi kalau di Singapura bisa uang 1 juta, di sini hanya 200.000. Wah, aku kerja aja di Singapura. Seperti Malaysia juga banyak dokter di Singapura. Kalau ini menguntungkan untuk pribadi tapi rugi untuk negara. Wah, dokter kita kok jadi kerja di Singapura. Demikian juga ketika akuntan-akuntan dari Filipina masuk ke sini. Oke, itu yang dari Filipina kayaknya mau Jadi- berbicara, Fetty di belakang. Ada tanggapan mungkin? Pak, ini penandanya MEA itu apa sih sebenarnya? Nah, Kok MEA kita sudah dimulai, melaksanakan apa? Masih ada ayam, tapi katakan sudah 1 Januari MEA, itu penandanya apa yang bisa kita rasakan? Apakah Masyarakat bisa merasakan Ketika itu? trompet dibunyikan, Mea sudah dimulai atau gimana Pak? Kalau saya ya dihadapi saja karena constraint-nya itu masih banyak untuk menghambat ini ya. Jadi itu kan bebas hambatan misal untuk masalah tarif dan non tarif. Yang disebut non tarif itu sudah ya memang dari dulu sudah nggak pakai visa kan ya, sudah nggak perlu ini. Tapi kan kita bisa membuat regulasi di daerah itu untuk menghambat. Selain hambatan budaya ya, bahasa untuk penyelesaian itu pasti akan Jadi masalah yang ada cukup satu besar ya. hambatan untuk Oke. mereka. Tapi Pak Hengki, kalau kita bicara MEA tadi, sebenarnya secara garis besar ini kan apa namanya antara orang dan barang Iya. sebenarnya sudah terjadi sebenarnya Pak Iya, Hengki. iya. Artinya ketika memasuki era MEA, Iya. tentunya akan menjadi mobilisasi yang lebih besar. Iya. Pergerakan orang dan barang ini ke Indonesia karena tadi yang Pak Hengki bilang non tarif pun sebenarnya Iya. sudah tidak berlaku. Iya. Lihat regulasi apa ketika sudah policy apa yang harus dibuat khususnya untuk proteksi orang kita di luar Pak, karena kalau saya bicara MEA sebenarnya saya tidak bicara sebagai sebuah ancaman, tetapi sebenarnya ini adalah peluang. Ya. Iya. Kalau kita berpikir bebas berarti ini Iya. peluang Pak, Iya. peluang kita Indonesia untuk juga Iya. bisa bersaing Iya, sebenarnya gitu. Kita balik ke sana. Tetapi kan selama ini tenaga kerja Indonesia Iya. di luar negeri itu juga proteksi negara juga sangat kurang. Iya. Nah, memasuki era MEA ini mungkin itu akan menjadi lebih berat tugas dari pemerintah untuk melakukan proteksi terhadap Iya, iya. warga negara kita di luar negeri. Melihatnya sama. Jadi nomor satu itu karena SDM kita. Sudah sertifikasi semua SDM Pak? kita. Ya, ini masalah. Masalah, Dan masih MEA ini kan hanya untuk skill labor ya. Iya. Yang kita ekspor tenaga kerja ini kan bukan yang skill ya. Oke. Saya tidak pernah khawatir tentang Indonesia karena Iya. ada 3 faktor Indonesia ini selalu akan dicari. Pertama, natural resources kita Iya. sangat Oke, besar. betul. Karena kita garis khatulistiwa terpanjang ya kan. Kemudian ya itu proses mineralisasi kan di garis khatulistiwa. Iya. Kemudian kita itu punya penduduk yang 250 juta yang potensial market di sini. Potensial market. Orang yang konsumsinya tinggi dan mereka sanggup Iya. membeli Indonesia ini. Ketiga, kita ternyata terbukti dengan sistem demokrasi yang seperti ini. Oke. Kita bisa Jalan. survive. Ya. 3 hal ini pasti kita akan dicari investor. Tapi itu tadi struktur anatomi dari SDM kita dari segi kualitas itu
dan sebagainya. ada berbincangan dengan pakar ekonomi mengatakan bahwa masalahnya itu memang di SDM. Memang semua orang yang bekerja, semua pekerja kita harus tersertifikasi, tapi masalahnya sertifikasi dari pemerintah Tidak belum ada cukup. kewajiban gitu. Jadi dari dirinya masing-masing. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa sertifikasi itu nggak penting karena gajinya ternyata sama saja. Pak Hengki gimana nanggapnya? Ya, itu kompleks lah masalah industri di mana terjadi transfer teknologi. Karena SDM meningkat itu bukan hanya dari pendidikan saja. Oke. Ketika di pabrik itu terjadi satu transfer teknologi yang luar biasa, itu terjadi di Jepang pada waktu yang lalu dan terjadi di Tiongkok, sehingga terjadi transfer teknologi. Kemudian ya SDM ini kan penting produktivitas kita. Jadi ternyata investor-investor itu bukan mempermasalahkan UMR naik, tetapi produktivitas. UMR itu boleh tinggi asal Produktivitasnya juga tinggi. Berarti dengan seperti itu artinya sertifikasi nggak penting dong menurut Pak Hengki? Oh ya, itu penting, asal berkualitas juga. Oke. Kalau asal sertifikat kemudian diadakan untuk mencari uang untuk ini oleh lembaga tertentu, itu jadi problem baru. Karena seringkali kan seperti itu. Ada wacana? Sertifikatan, ijazah-ijazahan, tapi secara substansi tidak punya Kosong. kualitas, itu masalah. Oke. Sama ini Ada jadi market juga baru di gitu kan. kita ada warning juga patut juga untuk khawatir kan. Oke. Ada 8 profesi yang dibuka kan. Apa ini penasaran Free gitu. of skill board gitu kan. Presenter masuk nggak sih? Ada yaitu insinyur, Insinyur, arsitek, oke, arsitek, perawat, perawat. tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi, memungkinkan mendorong pengangguran di kalangan yang terdidik. Ada satu yang nggak masuk di MEA. Apa? Tukang ojek. Nggak mungkin orang tukang ojek di sini. Tapi setuju, boleh. Tapi itu jadi mendorong Permasalahan baru juga ya. heeh. pengangguran dari kalangan terdidik. Oke. Itu bisa jadi ancaman. Tapi kalau yang nama ancaman kan pasti bisa kan di itu kan Pak ya. Jadi nanti kalau yang terdidik ini sebenarnya tidak ada masalah untuk bekerja di sektor di sekeliling ASEAN. Karena ini kan ASEAN ini kan one identity, one vision ya kan, jadi satu negara iya seperti itulah. Uni Eropa, kayak Uni Eropa. Seperti menjadi, tapi tetap hukum untuk pertahanan dan masalah hukum dan masalah pertahanan keamanan itu Jadi MEA ini dikelola sendiri-sendiri. ya PR terbesarnya malah di Dignas ini, Kementerian Pendidikan. Kenapa? Karena kan untuk memberikan sumber daya yang manusia yang lebih secara pendidikan lebih bagus. Sedangkan pendidikan kita kan masih trial and error untuk sistem pendidikannya dan sebagainya. Ini kan butuh waktu. Negara memang sudah mengamanatkan, jadi undang-undang sudah mengamanatkan 20% memang untuk pendidikan. Jadi terbesar itu untuk pendidikan. Namun perlu diingat bahwa perubahan perilaku untuk yang lebih cepat, pendidikan lebih lama, agama mungkin juga ini. Tapi yang terbesar adalah perubahan teknologi. Oke. Perubahan teknologi itu merubah paradigma, bisa menjungkir balikan peradaban yang lama jadi yang baru. Tadi bicara masalah ojek. Ojek itu gara-gara Gojek. Itu bukan hanya menyangkut pendapatan, tetapi juga ojek cuma saya ngantarkan gadis gitu ya ke sini, kembali lagi, lalu saya merokok, nganggur, saya kalau ngisi waktu Main dengan kartu, main kartu, gitu kan biasanya. kemudian ya setengah preman, selesai kan gitu. Jadi tidak perlu saya menjaga kepercayaan diri, sudah begini. Namun setelah ada Gojek, pertama jengkel, wah ini kok jadi ojeknya udah jadi lebih banyak, marah dia. Lama-lama ikut program itu. Kemudian dia bekerjaannya jadi berlebih setelah ikut itu programnya. Jadi ngantarkan orang, menjemput orang, lalu membelikan barang, termasuk preferencing. Disuruh membeli ini supermarket dibeli, pakai uangnya sendiri, kembalikan lagi. Jadi dari segi kesibukan jadi tinggi, pendapat lebih tinggi, perubahan perilaku juga. Pertama gayanya preman, sekarang dia menjaga kepercayaan. Itu positif perubahan dong. yang luar biasa. Okay. Enggak, artinya teknologi itu bisa merubah bukan hanya agama, bukan hanya pendidikan, bukan hanya penegakan hukum. Karena itu inilah yang disebut adalah revolusi industri yang keempat. Oke, Pak Hengki, ini kan kalau kita ngomongin masalah teknologi informasi, ini kan kita tahu India itu kan emergingnya kan karena teknologi informasi akhirnya dia berkembang sedemikian rupa. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih hingga akhirnya Indonesia bisa menyamakan India? Karena kan itu salah satu tujuan utama MEA gitu kan, untuk menyaingi layar. India dulu deh Pak, apalagi kan India ini kan dia kan unggulnya teknologi informasi gitu loh, kayak gimana itu Pak?
Iya, kalau India memang hebat kalau Bukan Bollywood ya? iya, Bukan tapi Bollywood ya? lebih ke Bollywood ternyata sekarang lebih besar dari Hollywood. Oke, benar-benar aja Pak, Lebih Bollywood. besar sekarang Itu Bollywood. cita-cita saya Pak, main Dari Bollywood. segi size industri ya. Dan itu ditiru oleh perfilman Indonesia ya nggak sih Pak? Iya. Di Indonesia itu masih ini ya, belum jadi bangsa kreator, ya kan? Karena itu seperti Amerika Serikat kenapa sih hebat? Bukan karena cadangan uangnya itu besar, tapi dia itu selalu mengambil orang pandai-pandai seluruh dunia. Lalu mereka jadi bangsa kreator. Kita harus ikut kredit card. Dulu kan nggak ada orang, semua jadi ikut kredit card. Jadi semua pada utang semua. Dulu KTP aja Pak ya? Semua orang ikut Windows. Kalau nggak ikut Apple, kalau nggak ikut Twitter, ikut Facebook. Mereka tuh jadi bangsa kreator, semua ikut semua. Terus saya tidak pernah membayangkan pada waktu kecil bahwa buku hanya ada satu. Saya pikir itu kalau orang pandai perlu library, private library yang besar. Sekarang hanya satu, Mbak Google. Jadi ini merubah paradigma. Demikian. Jadi itu sebut revolusi industri keempat. Yeah. Revolusi pertama adalah revolusi industri. Yang abad 18. Pertanian ketika ada industri berubah pabrik. Lalu setelah Perang Dunia Kedua ada pesawat, revolusi industri kedua. Itu merubah transportasi jadi lebih cepat, lebih efisien. Lalu revolusi industri ketiga robotik. Jadi mekanisasi. Sekarang itu IT. IT ini merubah total paradigma manusia. Bukan hanya Gojek, Traveloka itu. Yang saya senang dari India itu kan Kita harus siap menghadapi ini. Harus Ke depan. punya pertahanan yang kuat ya Pak Generasi ya? muda sekarang punya 1001 ide yang brilian. Coba ya silakan. Saya tertarik untuk kenapa sih MEA ini istilahnya heboh gitu. Padahal kalau Biasa kita aja ingat kan? itu kan beberapa tahun yang lalu itu kan sudah ada AFTA kalau nggak salah, ASEAN China Free Trade Area. Kemudian untuk pembangunan ekonomi itu sekarang diblok-blokkan atau di kawasan-kawasan seperti itu. Misalkan di Jatim misalkan juga ada KEK seperti itu, kawasan ekonomi khusus misalkan gitu. Ini lebih global lagi negara. Ini apa yang membuat kok selalu di Apa menariknya dari MEA ini loh Pak? Iya. Menariknya apa? Di blok-blokan gitu. Sebenarnya kita kan sudah siap kan? Runut itu kan kita melihat dulu sejarahnya kenapa dibentuknya ASEAN tahun 67 itu karena memang kita sering di negara ASEAN itu konflik. Jadi pernah Indonesia dengan Malaysia. Pernah juga Filipina dengan Malaysia karena masalah Sabah. Juga pernah yang Singapura dengan Malaysia karena perbatasan. Singapura jadi perbatasan. Itulah mengapa jadi ASEAN. Lalu zaman sekarang ini kan peperangan itu bukan perang seperti perang reguler lagi. Perang fisik. Perang itu dunia cyber perang, ya kan, perang dunia ekonomi, termasuk perang lewat perjanjian-perjanjian internasional. Itu perang Pak? Itu masuk perang. Waduh, di mindset saya tuh kayaknya menuju perdamaian, malah perang ya? Kalau kita lihat misalnya, dulu pada waktu awalnya 2008 itu seharusnya tahun 2020 untuk MEA dimulai. Tapi ketika 2012 maju menjadi keputusannya 2016. Akhir. Suka atau tidak suka kita harus menghadapi. Tapi masalah begini, memang ini dunia global. Kita memang harus hadapi. Bukan lari, kita hadapi. Dan banyak instrumen regulasi yang bisa dimainkan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Dan tidak perlu khawatir. Ini bukan semua orang. Dengan saya kemarin dengan pengamat ekonomi, mereka sempat mengatakan bahwa 2 tahun antara 2016 sampai dengan 2017 nih, kalau bahasa Jawanya masyarakat Indonesia ini akan kepontalan gitu Pak. Kita pasti akan jatuh dulu untuk mempelajari market pada saat MEA berlangsung. Itu benar nggak menurut Pak Enggi? Ya tahap pertama mungkin pembelajaran, tapi saya rasa nggak terlalu. Tidak akan terlalu lama ya? Berapa banyak sih yang skill labor dari luar berani masuk di Indonesia? Ini kan hutan belantara baru bagi mereka, kecuali orang-orang yang nekat gitu kan, yang sudah established di negaranya pasti juga. Dan yang tidak kedua, mau bermain di sini. tidak hanya Indonesia yang ribet dengan MEA, Filipina juga ribet, Vietnam juga ribet, Singapura juga ribet. Artinya tidak semua orang bisa melepas sumber daya yang misalnya yang terbaik lah untuk dilepas ke Indonesia, nggak mungkin. Tapi menurut Mas Fani mana negara yang paling siap untuk MEA ini? Sama-sama tidak siap masalahnya. Ini sama-sama tidak siap. Seperti misalnya Singapura pun belum misalnya siap. Televisi ini misalnya. Lihat aja televisi apa ya yang ada Akademi Dangdut itu. Akademi Dangdut. Di Indotit. Indotit gitu Pak namanya.
itu bisa memanfaatkan seluruh ASEAN kan? Betul. Ada yang iklan dari Brunei Airlines itu luar biasa besarnya Brunei Airlines. Keuntungan buat Pak Hengki nontonnya apa kalau jam 8 malam di rumah? Enggak, tapi itu sih Bener ya. Tapi menarik loh. Kalau kita sebagai pengamat ekonomi ya ini kalau saya sukanya musik-musik rock kalau saya. Oh, oke. Dangdut diintip sedikit boleh lah ya. Rock belakangnya ada rock. Pak Hengki kan pengen bilang gini juga, pasar kita kalau bilang ASEAN kan sekitar, kalau Indonesia kan 250 juta nih. Misalnya kita jualan produk cuman di Indonesia cuman di 250 juta orang itu. Tapi kalau sudah masuk pasar ASEAN jadi 600 juta, bener nggak Pak? 600 sekitar 600 kan populasi dunia 8,8% kan ya. Ulang dong gimana sih Mas? Jadi gini, populasi rakyat seluruh ASEAN itu kan sekitar 600 juta. Yes. Gitu. Akhirnya kan pasarnya jadi tambah besar. Jadi peluang juga kan buat kita ketika membuka usaha atau apa gitu kan, untuk memasarkan barang itu. Kalau kita cuma ngomongin tenaga kerja, kalau sekarang kita ngomongin pasarnya jadi tambah luas. Misalnya kita jualan sarung nih, sisi positifnya itu nggak bisa disederhanakan seperti itu. Iya, nggak bisa. Karena setiap ada spesifik area dan spesifik market. Iya. Itu kompleks, market itu amat sangat kompleks, tidak bisa disimplifikasi dengan semua jadi sekian banyak, jadi semua bisa begini, nggak bisa. Oke, baik. Kalau mungkin sedikit sih sebagai anggota DPR RI ya, Komisi 11 ini kan otomatis juga sangat istilahnya juga wilayahnya atau porsinya lah MEA ini. Dari teman-teman DPR sendiri, Komisi 11, apa yang menjadi catatan di MEA ini? Kita tidak terlalu fokus ya ke masalah MEA, karena masih banyak hal-hal yang kita pandang penting untuk menjaga satu persatu kelembagaan ini supaya bisa berjalan dengan semestinya. Jadi kalau MEA ini kan sudah memang suatu keniscayaan yang memang harus berjalan, saya pikir nggak ada masalah. Oke. 5 faktor itu memang Dara ya. Kalau misalnya ada yang kalah, menurut kamu apa dampaknya? Ada yang kalah maksudnya gimana tuh? Nih kalau persaingan misalnya Indonesia sama Singapura nih, terus Indonesia kalah jauh sama Singapura, mungkin dari segi SDM, kemudian produksi barang juga seperti itu. Kira-kira dampaknya apa untuk Indonesia? Perang kayaknya. Oh gitu. Kalau aku sih mikirnya gini sih ya, dari MEA ini sendiri akhirnya muncul satu persaingan sehat gitu kan. Yang diharapkan kan Indonesia ini nanti kan akan menjadi sih sebenarnya. Terus apakah mampu Indonesia menjadi market leader gitu loh sebenarnya. Sebenarnya menciptakan persaingan itu sendiri sih, mana yang lebih unggul kita sendiri kan. Tapi padahal tujuan utamanya adalah untuk menyaingi India dan Cina itu sendiri. Balik lagi ke India nih Mas Fani, maaf ya Mas Fani. Kelihatan banget sih semuanya India ya. Aku pengen membangun mental orang Indonesia itu bahwa kita bukan saingan enggak gitu, tapi ayo kita harus kalahkan Cina dan India dong. Kalau kalah, percayanya kalau kalah gimana? Nggak bisa. Nggak bisa, kita harus pesimis dan optimis gitu. Pesimis dan juga Pak. nggak salah juga di rupiah kan, kita kan rupiah itu dari kata rupiah secara kebudayaan. Pertanyaan selanjutnya, Amanda sebutkan 3 judul film India yang pernah kamu tonton. Dia tadi ke India, Cina, India. Mahabbatan. Itu yang lama dulu Wale, bukan. Pak Hengki bagaimana nanggapi ini Pak Hengki? Yang mana ini? Menanggapi tentang penampilan Amanda malam hari. Oh, karena tadi pertanyaan saya nih, kalau misalnya tadi kan semua teman-teman di sini ini menganggap tidak akan kalah, Indonesia nggak boleh kalah gitu kan. Tapi Ya menurut sekarang Pak kita Hengki mau bagaimana? perbandingkan yang mana gitu. Kalau Singapura sebenarnya kita tidak bisa perbandingkan. Dia menang SDM karena memang faktor kunci keberhasilan. Tapi itu kan negara kota. Iya, bukan kan? negara besar. Begitu Indonesia pandai memanage, kewalahan ini di Singapura. Dan lagi nanti 2018 secara global itu tidak ada lagi namanya kerahasiaan nasabah. Ini karena memang dari World Bank dan itu mendunia. Selama ini ada undang-undangnya, jadi dilindungi untuk kerahasiaan nasabah. Sekarang ini semakin transparan, semua semakin terbuka. Nggak bisa main-main lagi. Karena itu ya untuk mediator, untuk tengkulak itu semakin kepepet. Apalagi mafia 5 tahun lagi bakal berat gitu, seperti itu. Karena itu didiklah generasi muda Indonesia dengan keahlian-keahlian. Karena itu memang terutama IT. Sesuai dengan kemajuan ke depan. Ini merubah paradigma kita. Seperti handphone ini kan sudah ada telinga, sudah ada mata. Kalau di servernya di sana itu sepanjang belum di lock out, mereka bisa melihat kita.
Lalu sekarang keluar teknologi Smart TV. Smart TV yang ada ininya langsung bisa YouTube, bisa. Kalau sepanjang belum di lock out, Masih bisa? Ya. lo bisa mereka lihat situ. Kemanapun manusia membawa handphone, pasti ketahuan. Saya misalnya hari ini, jam ini, detik ini ada di sini. Ketahuan di GPS semua ada dari dunia global pada saat ini. Dan itu merubah semua. Makanya Najarudin ketangkap di Kolombia itu, Pak. Ya, pasti bisa ketahuan lah. Pasti bisa ketahuan. Guntur, hati-hati loh. Dunia itu semakin berubah. Dan Guntur, mobil hati-hati, pun kayaknya nanti. bininya kemarin masang apa gitu ya di handphonenya, ketahuan. Kan pameran di Eropa ya, driver sudah dimulai temuan-temuan itu. Jadi masukkan GPS karena ya jarak sini ke speednya mau berapa, mau ngerem, kalau sudah mau ini kan sudah bisa Menghindar gitu ya? menghindar. Jadi teknologi robotik computerized ini sudah begitu situasinya. Apalagi nanti ketemu drone itu dulu seperti mainan anak-anak, sekarang sudah alat pertahanan dan dijual, ada yang 10 juta, ada yang 4 juta. Ini drone itu kan bisa memata-matai kita semua drone. Lalu mobil pasti arahnya ke sana nanti. Apalagi ditemukan bahan bakar thorium misalnya. Iya. Coba lihat di Google yang thorium. Thorium itu sudah di konferensi energi internasional, pemenang Nobel itu bicara thorium, dan itu adalah derivat dari nikel, yang dimana di Indonesia itu banyak nikel. Paling banyak di Indonesia. Karena itu ketika thorium nanti dipakai, pada saat itu meninggalkan batu bara dan meninggalkan minyak, beruntunglah Presiden Indonesia. Iya. Indonesia itu negara thorium. Negara thorium penghasil Tapi thorium kapan terbanyak. itu penikmat itu presiden keberapa? Tapi bikin kilang minyak dulu lah Pak, yang penting Pak. Kalau Enggak, itu Saat ini ya. jangka pendek. Tapi kan itu sudah mengarah ke sana. Iya. Oke, jangka pendeknya apa sih Pak sebenarnya? Dan itu memang cepat loh perubahan itu. Dulu zaman saya kecil ada mesin tik, sekarang mana ada mesin tik? Dulu orang memakai telepon Emang Pak Hengki sekarang usianya berapa Pak dari kecil? Ini nih yang perlu ditanya itu Nah, itu aja. perubahan demikian cepat itu ya. Dan kita itu harus semua itu siapa yang bisa survive itulah yang bisa bertahan di dunia ini. Bukan yang paling pandai, bukan yang paling kuat, tapi siapa yang bisa beradaptasi. Tetapi dengan Menghadapi perubahan itulah Pak yang bisa Hengki, survive. dengan segala kelebihan misalnya teknologi yang bisa menguasai negara dan sebagainya, regulasi yang terpenting menurut saya. Iya. Regulasi. Jadi apapun hebatnya teknologi dari luar, kita yang mengatur negara ini sendiri, Iya. Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah dibuat Pak regulasi soal MEA, kemudian skema-skema yang akan dilakukan oleh negara ketika ini bukan menghadapi sebenarnya ya going with the flow kan ini, jalan aja dengan sendirinya. Tapi regulasinya Pak, apakah sudah disiapkan Pak untuk paling tidak bisa melindungi hak warga negara lah Pak? Itu pasti ya kalau melindungi warga negara. Tapi kita kalau semua negara kan harus bermain fair. Ketika 5 hal ini kan tidak boleh. Iya. Itu bisa dimainkan lewat perda dan sebagainya. Misalnya persyaratan untuk ini harus bisa berbahasa Indonesia kan sulit mereka. Iya, salah satunya itu. Salah kemarin. satu banyak itu alat ya instrumen yang Ya, Pak, ya. sambil kita menyiapkan SDM. Ya, silakan Mas Guntur. Pak Hengki, kalau kita bicara tadi Indonesia dengan negara-negara ASEAN memang beberapa wilayah yang luas. Tapi ini sih yang mengganggu pikiran saya Pak. Kalau bicara tentang MEA, wilayah yang luas ini dengan disparitas yang cukup tinggi di Indonesia Pak. Saya menjadi khawatir Pak di situ akan karena memang kalau melihat dari kuantitas SDM dengan jumlah penduduk kita yang banyak, seandainya Malaysia 60 jutanya intelektual, kita juga pasti punya, tapi dengan disparitas yang Berbeda. skillnya juga ada, gitu. Nah kalau kita bicara wilayah-wilayah seperti ini Pak, selama ini kan kita masih tersentral Pak, ketika orang-orang pintar ada di kota dan lain sebagainya. Adakah juga harus ada regulasi di setiap wilayah di Indonesia khususnya untuk putra daerah ini mengembangkan juga untuk bisa berkompetisi untuk membentengi arus MEA ini Pak? Ya itu sekarang saya bicara agak panjang ini ya. Ya, silakan. Kita sebelum jawab itu kita harus tahu anatomi kita. Misalnya kita produk domestik bruto kita atau GNP kita 11.000 triliun. Sedangkan APBN kita itu sekitar 2.000 triliun. Itu artinya itu pihak swasta ini kan yang banyak. Lalu perolehan pajak untuk membiayai APBN kita itu ternyata 90% dari korporat. Lebih di situ.
Dan lagi 40% itu dari semua 100% itu 40% dari asing. Perusahaan-perusahaan asing. 40% lagi dari BUMN. Bank Mandiri itu BUMN, BNI, BUMN, BNI, BUMN 20%. 17% itu dari perusahaan-perusahaan besar yang konglomerasi. 3% itu dari masyarakat biasa. Jadi bayangkan itu dari anatomi kita seperti itu. Lalu dari segi populasi kita, saat ini yang kelompok menengah ke atas itu anak sedikit. Dan itu sekolahkan tinggi. Sementara yang middle low ini anak banyak dan tidak banyak ya disekolahkan. Ini satu tidak balance ininya populasi. Jangan sampai nanti populasi tidak dipikirkan seperti kejadian di Jepang sekarang. Di Jepang sekarang itu karena constraint-nya adalah sedikitnya anak muda, generasi muda. Seperti di Tiongkok sekarang itu boleh 2 anak. Dulu hanya 1. Wah, ini berbahaya, pemerintah melihat ini generasi muda sedikit. Sekarang boleh jadi 2. Karena negara kalau tidak ada generasi mudanya bakal berat di kemudian hari. Di Jepang itu kenapa siap itu seperti ada Aquos dan lain sebagainya, pada mau tutup Toshiba, terus Sony juga kelabakan karena sistemnya senioritas, menjaga harmoni. Usia umur 50 masih jadi kepala, sementara yang usia 25-an sekarang ini tidak sabar. Kalau gitu aku di luar negeri saja. Sementara mereka harus diskusi panjang karena menjaga harmoni. Kalau membuat satu produk baru, yang itu sibuk berdiskusi, mereka sudah launching produk. Zaman sekarang perlu speed, perlu inovasi, itu perlu anak generasi muda. Kalau generasi muda tidak diakomodir, terjadilah seperti masalah di Jepang. Memang harmoni, menjaga senioritas baik secara budaya tertentu, tapi ketika kita zaman inovasi seperti ini, perlu speed yang tinggi, keseimbangan populasi itu perlu dijaga. Nggak bisa misalnya pendapatan karena tukang becak misalnya anak bisa 5 gitu kan, itu berat nanti. Lalu siapa yang menanggung? Negara, kembali lagi ke negara. Gusti Allah, Pak. Nggak banyak yang ngomong pasti Gusti Allah kan, kadang-kadang banyak rezeki. Kembali lagi, ini kesadaran itu perlu dibangunkan di sini untuk menjadi kualitas sumber daya manusia yang ini. Kalau yang di sektor middle low-nya ini terbangun pendidikannya, ini wah Indonesia dahsyat. Oke. Negara ini dahsyat. Oke, baik. Pak, kalau kita bicara tentang MEA lagi nih, sebenarnya bagaimana posisi kita untuk optimisme ekonomi kita tahun 2016? Kalau ini yang bicara bukan saya, juga bukan pemerintah Indonesia. Tapi yang kita bicara adalah World Bank, ADB, kemudian IMF. Semua naik di atas 5%, 5,3 dan sebagainya. Itu rata-rata. Oke, jadi optimismenya bagaimana Ya, kalau kita naik. bicara gitu? Naik ya? Naik. Jadi kalau 3 badan ini lembaga dunia kan jarang luput, hampir nggak pernah lah gitu kan luput. Kalau dia bicara naik, ya pasti naik. Naik. Baik, ini kan Karena banyak yang mengatur dunia juga secara mudah-mudahan juga nggak naik utangnya Pak ya, utang negara. Nah, itu kita jaga juga. Kita juga jaga jangan sampai nanti target pajak terlalu tinggi. Lalu tidak bisa mencapai. Kan bingung juga ketika semua sudah merencanakan, misalnya Kementerian PU sudah merencanakan begini, anggaran nggak ada. Ini bagaimana? Akhirnya jadi... Kalau kita bicara kerucutkan lagi Pak, Serapan Indonesia banyak wilayah-wilayah gitu Pak ya. Kita bicara ke Jawa Timur dulu. Kalau di Jawa Timur kira-kira ekonomi dari segi apa yang mendukung untuk MEA ini Pak? Kalau saya bilang kita UMKM melihat ya. riwayatnya Jawa Timur, sejak zaman Majapahit itu adalah hub, keuntungannya adalah hub daripada Indonesia Timur. Oke. Jadi inilah Gemah Ripah Lojinawi. Artinya gemah itu perdagangan yang ramai. Ripah itu keramaian suatu negara. Ripah tetangga saya. Baru loh yang ketiga, loh itu kesuburan tanah. Jinawi itu harga-harga terjangkau secara murah. Karena itu jadi logonya Jawa Timur kan, jadi satu moto. Artinya di sini perdagangan itu amat sangat penting sejak zaman Majapahit. Bangladesh, Thailand, Filipina. Jadi nggak salah dong kalau saya bilang UMKM-nya ini luar biasa berkembang di Jawa Timur. Kalau tadi dari Gemah Ripah Lojinawi. Iya, harusnya berkembang. Sebenarnya kalau ini ketemu kepandaian tertentu memanage, waduh, luar biasa. Ya, apalagi kayaknya tergantung sama warga Surabaya sendiri ya Pak ya. Pinter-pinternya mereka harus memilih, setidaknya harus pilih produk lokal lah gitu untuk membantu. Emang Amanda ada pakai produk lokal apa sekarang? Oh, aku pakai produk lokal apa ya? Iya, pacar masih lokal. Pacarnya masih lokal, bener. Kalau aku sih suami udah interlokal ya, Sidoarjo. Kan namanya Sidoarjo. Tapi gimana Pak Egy, kalau boleh dilanjutkan lagi? Ya, jadi kalau kita secara nasional yang isu yang ramai kan tax amnesty. Jadi tax amnesty ini juga seperti peperangan karena
ketika terakhir sebelum reses itu Pak Bambang Brojonegoro Menteri Keuangan mengatakan bahwa dia mengetahui di satu negara aja itu ada sekitar 50 akun bisa ada 300 triliun. Nah, hanya masalahnya apakah itu uang pedagang? Kalau uang pedagang nggak ada masalah kalau saya tanggapi. Tapi kalau uang misalnya dulu misalnya ada Tahir misalnya 80 juta US dollar yang itu kan jadi masalah. Bagaimana mengembalikan ke Indonesia? Oke. Lalu saat ini kalau kita lihat dari pengamat saham misalnya di Singapura sudah menakut-nakuti bahwa nanti di akhir 2016 kita dolar bisa 15.300. Memang itu semua terjadi peperangan itu, psikologi pasar, psikologi investor itu dimainkan. Kita mau bikin proposal tax amnesty, tidak lari, itu semua dunia ini memang peperangan lah. Oke. Peperangan finansial itu selalu terjadi. Ya, saya balikan lagi karena ini ternyata teman-teman dari redaksi entertainment sudah bersiap-siap di sebelah sana. Pertanyaan saya lagi nih Pak Hengki, kalau tadi Tapi ini pasti naik, yang bicara bukan saya, tapi yang bicara adalah gambling nggak ini Pak? Oh, pasti tidak. ini gambling atau tidak? Pasti. Iya pasti. Lalu tidak ada yang namanya pilkada serentak. Sudah selesai ya, sudah lewat. Politik itu sudah ini dan itu mungkin sekarang yang ke menteri tidak kapabel ya di reshuffle saja. Ganti yang Atau memang yang kapabel. Pak Dirjen Nah, berhubungan darat. Iya betul. Itu harus dibudayakan nih begitu. Jentol ya Pak. Iya, kan? Jadi nanti kalau harga apa nggak turun Dibudayakan. mundur menterinya gitu ya. Iya. Kalau kemarin yang Gojek nggak jadi diberhentiin nggak turun ya Pak ya? Iya. Ya. Kalau menyangkut orang banyak. Gojek itu kalau nggak bayar suruh turun. Oh iya benar. Atau kalau udah nyampe tempatnya suruh turun. Oke. Pak Hengki, saya mungkin Harus bikin infrastruktur lah. Infrastruktur masuk jalan, jembatan, termasuk juga infrastruktur e-commerce. Karena dunianya sudah begini kan, infrastruktur e-commerce harus dibangun di Jawa Timur. Ada apa Pak Hengki, Yusuf mungkin, Baktiar? saya sedikit minta pandangannya Pak Hengki sebagai personal, juga sebagai anggota DPR RI. Kalau tadi kita sudah mempelajari 2015 kondisi ekonomi nasional seperti itu, ya sudah tidak bisa dihindari globalisasi itu. Kemudian kalau kita melihat tahun 2016, itu kan kalau kita mengaca 2015 kan hukum juga sempat goncang seperti itu. Terus di tingkatan gaduh politik juga masih sering terjadi. Terus begitu juga ekonominya juga seperti itu tadi. Terus ke depan ini juga kencang ada isu wacana reshuffle seperti itu. Ini untuk 2016 ini gimana kira-kira gambaran? Kalau reshuffle saya rasa perlu ya untuk mencari yang kapabel. Ya, yang fresh gitu, punya ide-ide baru dan segar. Ide baru, yang gesit, yang cepat gitu kan. Lalu kalau kita melihat agenda ke depan, paling ya pergantian Kapolri pertengahan itu, pertengahan tahun apa. Tapi itu tidak berarti secara ekonomi. Nggak seperti kegaduhan politik yang besar-besaran 2015. Wah, gitu. Saya rasa kita lewat lah ujian itu. Ujiannya sudah lewat ya Pak ya? Optimis. Sudah pecah telur untuk memberikan ke desa. Apa potensi yang harus ini kan dikencengin Pak? ada efek multipliernya juga. Potensi apa Pak yang harus dikencengin tahun 2016 besok? SDM? Ya SDM harus SDM pertama kali. Keharusan. Dan itu negara harus bermain di situ. Bikin fakultas-fakultas yang jangan seperti di Timur Timur bicaranya politik melulu humaniora. Lalu kapan membangunnya gitu kan? Iya. Kalau semua itu fakultas hukum, fakultas ekonomi, lalu bagaimana menampungnya? Sama. Harus banyak kedokteran yang Pak Hengki, mohon maaf. Pak Hengki, ini sama seperti kita, kayaknya kita nggak boleh kebanyakan ngomong ya Pak ya. Kita harus mulai membangun. Oke, ini tepuk tangan dulu dong buat rekan kita berdebat di sini mulai dari tahun 2015 sampai harapan kita di tahun 2016. Jangan kemana-mana, saat lagi sudah ada di sebelah teman-teman dari redaksi entertainment sudah siap dalam acara Dancing Night untuk Anda. Thank you sekali lagi Pak Hengki, thank you teman-teman. Langsung ini dia untuk Anda. Terima kasih Pak.